Oke. Selamat siang sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke. Di video kali ini sama seperti di video-video sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Untuk pertanyaan yang akan saya jawab ini adalah pertanyaan yang ada di video setelah 5 bulan pasca operasi patah tulang tibia fibula sudah bisa ngapain aja, dan ini rahasianya. Nah, ini yang akan saya bahas dan akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Tentunya sebelum itu, jika kalian semua sesuai dengan jawaban yang saya berikan, silakan tonton video ini sampai habis. Tapi jika tidak sesuai atau kurang pas di hati kalian semuanya, silakan di skip aja ya. Karena ini saya menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya itu sesuai dengan kapasitas saya, pengalaman saya, dan sesuai dengan kemampuan saya. Tidak saya tambah-tambahkan, tidak saya lebih-lebihkan, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi semuanya itu pure dan real sesuai dengan kapasitas saya sendiri ya. Oke, langsung aja akan saya jawab pertanyaan pertama dari Asih Mulyawati. Oke, Bang, saya 2 bulan pasca operasi masih pakai 2 kruk dan belum napak. Kemarin abang napak pasca operasi berapa bulan? Saya kemarin waktu pertama kali napak itu pasca operasi 1,5 bulan. Ya, kalau tidak salah sih seperti itu. Memang udah lama, jadi saya agak lupa sedikit ya. Yang saya ingat itu adalah 1,5 bulan dari saya napakkan. Tapi dengan beban yang ringan, tidak terlalu berat. Oke. Ya, ada iklan dulu ya guys. Lanjut dari Amang, minimal bisa jalan berapa bulan Bang? Saya mempunyai target untuk bisa jalan normal kembali meskipun masih terasa sakit. Itu target saya lepas kruk adalah 3 bulan. 3 bulan target saya lepas kruk. Oke. Lanjut dari video kur, saya baru 2 bulan pasca operasi Mas, mau belajar berdiri takut tulangnya patah lagi. Pas 1 bulan di ronsen tulang belum nyambung. Kemungkinan kalau sudah 2 bulan ini sudah bagus, sudah keluar kautnya. Kalau misalnya latihan berdiri, kalau bisa itu dilatih ngelapak tapi tanpa ada beban yang terlalu berat. Maksudnya sekitar 20% atau 30 ya. Ya, karena udah 2 bulan ini menurut saya sih bebannya sudah lebih dari 50 kalau saya pribadi kemarin itu ya. Jadi dicoba aja dengan beban yang paling ringan sementara ini. Adik, ayo nggak boleh ngomong kalau apa itu, diam. Lanjut dari Bayu Franda. Saya seminggu habis operasi langsung bawa motor. Bagus sekali Bang. Seminggu habis operasi langsung bawa motor. Tapi saya bertanya dulu, ini kira-kira sakitnya ini patahnya di mana? Maksudnya patahnya lebih parah, patah seksual atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Kalau misalnya patahnya parah seperti saya ini ya, patah tibia fibula ini sangat seksual sekali. Saya baru bawa motor itu ya 2 bulan Bang. 2 bulan kurang lah saya udah belajar bawa motor, karena 2 bulan saya udah kerja. Setelah 2 bulan saya udah kerja. Oke, lanjut dari Trafik 88. Saya patah tibia fibula pasca operasi 9 bulan baru ACC lepas kruk. 9 bulan baru ACC. Sekarang 5 hari berjalan-jalan, telapak kaki sakit banget, caranya gimana ya biar hilang sakitnya? 9 bulan ini baru ACC lepas kruk ini menurut saya pribadi ya, apa yang pernah saya alami ini kan sama tibia fibula juga, tapi nggak tahu letaknya di mana. Ini menurut saya lama sekali 9 bulan ini, karena target dari saya sendiri itu 3 bulan. Dokter pun kebanyakan bilang itu 3 bulan udah harus lepas kruk, jadi seperti itu.
Kalau 9 bulan baru ACC lepas truk ini kemungkinan mungkin lebih parah dari saya, atau mungkin seperti apa saya juga kurang tahu. Dan cara menghilangkan telapak kaki biar tidak sakit, yang dibuat jalan-jalan terus, lama kelamaan hilang sakitnya, hilang. Nanti kalau sakitnya hilang, ya sudah berjalan seperti biasanya. Karena memang harus terbiasa dengan rasa sakit dulu ya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut. Dari Nur Kicek, sekarang gimana Mas kabarnya, kakinya masih ada pennya Mas? Sekarang untuk saat ini di video kali ini sudah saya lepas. Pennya sudah saya lepas di 1 tahun 2 bulan kemarin. Dan sudah saya buat latihan jogging, lari-lari, sprint, fitness, nge-gym, latihan kaki, main bulu tangkis, main bola, semuanya udah saya lakukan. Ya, alhamdulillah udah 100% kalau menurut saya pribadi ya. Lanjut dari Medan Pancur. Mau nanya dulu Mas, itu pas belajar jalan suka bengkak gak Mas? Mohon dijawab. Kalau mengenai bengkak, ya memang. Saya selama masih ada pennya, bengkak itu masih. Karena menurut saya mungkin ada pennya itu yang bikin bengkak kali ya. Waktu udah lepas pen kayak gini, udah berjalan normal, alhamdulillah bengkaknya sudah berkurang. Jadi nggak terlalu bengkak banget gitu. Mungkin masih ada, mungkin kalau saya bandingkan dengan kaki yang satunya bengkaknya lebih ini, bukan bengkak tapi lebih besar dikit. Karena saya kemarin ronsen itu di tulang saya ini tumbuhnya agak besar, agak melebar dikit. Jadi kelihatan agak ada benjolannya gitu di sebelah kanannya ya. Jadi seperti itu. Lanjut buat kerja. Saya baru patah tulang 3 minggu yang lalu. Semangat Bang. Masih 3 bulan patah tulang. Semangat ya. Yang penting dilatih terus setiap pagi, jangan jogging. Dilatih terus setiap pagi, digerak-gerakkan biar tidak kaku. Otot kakinya biar tidak gampang ini ya, mengecil ya. Dilatih terus biar tidak sakit. Insya Allah nggak lama juga udah sembuh ya, paling nggak punya target 3 bulan. Lanjut dari Muhammad Rafli, Bang mau nanya, patah tulang kira-kira berapa bulan nyambungnya? Patah tulang nyambungnya itu kalau misalnya menurut ilmunya dokter ini ya, sepengetahuan saya, 8 minggu udah keluar klausnya. Jadi lebih dari itu klausnya mungkin udah lebih kuat. Jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung, kira-kira kapan bisa buka pen Bang? Saya 1 tahun 2 bulan lepas kemarin, 1 tahun 2 bulan, dan sekarang sudah bisa saya buat aktivitas semuanya, sudah saya buat aktivitas ya. Lanjut dari Andri Angkut, saya udah 6 bulan tapi masih bengkak Bang, gimana tuh ya Bang? 6 bulan, saya 6 bulan juga masih bengkak loh Bang. Sama, karena mungkin masih ada pennya Bang. Yang penting udah bisa buat jalan, udah bisa buat aktivitas yang lain-lainnya. Dan mengenai bengkak itu lama-kelamaan hilang-hilang sendiri Bang. Yang penting Anda sudah lepas kruk, sudah bisa aktivitas kembali dengan normal. Jadi seperti itu ya. Dibetah-betahin ya, mungkin nanti kalau sudah lepas pen mungkin udah nggak bengkak lagi. Lanjut dari Reza Livefendi, luka operasinya berapa lama keringnya atau buka perbannya pas? Mengenai luka operasi bekas jahitan ya, operasi kemarin itu sekitar 2 minggu saya udah kering, 2 mingguan. Sama 3 minggu udah bisa lepas jahitan kalau nggak salah ini ya, saya agak lupa ini. Karena saya kemarin itu suka sekali makan makanan sayur-sayuran yang bikin jahitan cepet kering, sama ikan gabus ya. Itu saya minum
kuah dari ikan gabusnya, akhirnya lama kelamaan sering cepet kering. Jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung lagi ya. Saya udah bisa 1 tongkat bang, baru operasi 1 bulan. Wow, keren sekali bang. Ini lokasinya di mana ini? Patahnya di mana? Kalau patahnya ini sektor seperti saya 1 bulan udah lepas 1 kruk, ya luar biasa sekali. Tapi hati-hati bang, konsultasi dengan dokter ya, karena 1 bulan itu menurut saya itu terlalu cepat. Pak, saya kemarin itu 2,5 bulan itu baru lepas kruk. Jadi seperti itu. Akhirnya sama dokternya disuruh pas 3 bulan baru bisa lepas kruk, kan dimarahin nih 2,5 bulan. Tambah 2 minggu lagi pakai 1 kruk, setelah udah pas 3 bulan baru lepas kruk. Jadi seperti itu. Lanjut dari Irfan, suplemennya apa mas? Izin follow IG-nya, mau tanya-tanya siapa tulang jari telunjuk. Oke Kang, silakan di follow IG saya, ada di bio saya tuh ada. Jadi suplemennya kalau mengenai patah tulang itu, saya waktu baru pertama patah tulang itu ya makan yang banyak, ininya makan yang banyak, makan sayur-sayuran, makan daging, ya pokoknya ini yang mengandung protein. Terus vitaminnya ya vitamin dari dokter waktu saya kontrol, kalsium, sama mungkin pakai CDR. CDR itu paling tidak itu 1 minggu 2 kali atau 3 kali gitu aja ya, jangan terlalu banyak minum CDR ya. Tapi selama sudah 1 bulan lebih saya sudah tidak konsumsi CDR lagi. Jadi udah saya kasih makan makanan aja yang sekiranya berprotein. Jadi seperti itu. Sama susu ya, susu. Minum susu, segala macam susu enggak apa-apa. Yang penting nggak usah terlalu pilih-pilih, karena mungkin saya berbicara dengan batasan saya yang mungkin lebih hemat, jadi seperti itu. Susunya ya mungkin semua susu bisa, karena semua susu kan mengandung tulang, jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung, bang masih ada bunyi tek-tek gak kakinya bang? Kakinya waktu kemarin itu bunyi tek-tek masih ada, mungkin karena masih muncul klausnya mungkin ya, jadi masih kelihatan kayak ada bunyi krek-krek gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau udah kuat klausnya itu udah nggak ada bunyi lagi, jadi seperti itu. Lanjut dari Fahmi, saya 1 bulan keluar darah kotor, kenapa ya? Fraktur fibula dan tibia sebelum 2 minggu sudah kering. Ini mengenai keluar darah kotor, ini luka patahnya di mana Pak? Di luar atau di dalam? Kalau di luar itu memang rawan darah kotornya keluar, kayak ada mungkin nanah atau gimana gitu ya. Memang rawan sekali bang kalau misalnya kalau patahnya di luar. Kalau patahnya di dalam, mengenai ada darah kotor, ini konsultasi ke dokter aja. Mungkin jahitannya ada ya infeksi atau gimana, jadi seperti itu ya. Kemarin nggak ada infeksi juga sih. Pola makan saya atur, akhirnya nggak sampai 3 minggu sudah dilepas jahitannya, udah kering, jadi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung, masih pakai tokat nggak bang? Sudah saya lepas ini di 5 bulan pasca operasi ini sudah saya lepas di video ini ya. Lanjut dari Bayu Aji ya. Bang, saya juga rutin latihan nemplek. Januari kemarin laka patah paha kanan, sekarang bisa jalan 1 kruk. Apa pen gak kaku saat nemplek seperti saat pagi hari? Kaku, itu pasti bang. Saya waktu habis latihan mungkin tak buat gerak-gerak terus waktu pagi hari, atau mungkin waktu siang hari waktu aktivitas ya. Terus malamnya kan istirahat nih, kita istirahat terus biasanya ketemu pagi lagi, itu kaku, kakinya terasa kecil, nggak bengkak lagi, memang kayak kaku gitu ya. Tapi setelah kita buat aktivitas lagi, udah kakinya bengkak lagi, nggak kaku lagi, jadi seperti itu.
Cara menghilangkannya ya memang dibuat gerak-gerak terus, waktu tidur, waktu di aktivitas yang lain, dibuat gerak-gerak terus saja, digerak-gerakin gini-gini ya, ankle-nya atau mungkin kakinya, mungkin lututnya, biar tidak kaku. Jadi seperti itu, nggak ada masalah kaku itu memang wajar untuk orang penderita patah tulang. Lanjut dari Reza, mau nanya Bang, dokternya ada merujuk untuk fisioterapi, saya udah 1 bulan lebih belum ada dirujuk ke fisioterapi. Mengenai fisioterapi itu, kalau kemarin waktu saya patah tulang, waktu saya kontrol, itu dokter akan merujuk fisioterapi ketika saya masih belum bisa nekuk, ankle-nya belum bisa nekuk, lututnya belum bisa nekuk, itu akan dirujuk ke fisioterapi. Jadi seperti itu. Kebanyakan yang susah untuk nekuk lutut itu biasanya patahnya di paha, itu agak susah nekuknya. Kalau selagi patahnya di tibia fibula, mungkin yang susah nekuknya itu ada di ankle bawah ya. Jadi mengenai fisioterapi ini saya bilang, saya kasih saya kasih pengetahuan, kalau bisa itu latih sendiri aja. Di YouTube kan banyak nih tutorial adik, di YouTube kan banyak ada tutorial untuk peregangan otot, penguatan otot pasca operasi patah tulang atau segala macam, kan banyak nih di YouTube. Saya kemarin belajar seperti itu, belajar di rumah sendiri, belajar di situ, terus saya coba-coba sendiri. Ya alhamdulillah, dari ilmu saya yang saya coba sendiri ini bisa mungkin menularkan ke teman-teman semuanya yang mungkin masih menderita patah tulang, atau mungkin bisa memotivasi dari teman-teman semuanya yang mungkin masih menderita patah tulang. Jadi seperti itu. Yang penting hindari yang namanya itu ya, kalau saya pribadi hindari keluar biaya banyak. Coba aja di rumah sendiri, lakukan di rumah sendiri dengan pelan-pelan, dengan kapasitas Anda sendiri, dengan kekuatan Anda sendiri. Jangan terlalu ngoyo. Kalau misalnya nggak kuat untuk melakukan gerakan ini, diganti dengan gerakan yang hampir sama, yang menyerupai, yang lebih ringan lagi. Jadi seperti itu. Jangan kebanyakan ikut fisioterapi. Kalau kebanyakan ikut fisioterapi nanti kebanyakan biaya juga ya. Menurut saya sih seperti itu, karena saya kemarin itu nggak pernah ikut fisioterapi, meskipun ada yang nyarankan seperti itu, saya nggak pernah ikut. Karena saya lakukan sendiri, itu saya yakin bisa. Oke, sahabat Cekidot semuanya, dari pertanyaan Mas Reza ini mungkin sekaligus menutup dari video saya yang sesi menjawab pertanyaan dari 5 bulan pasca operasi patah tulang tibia fibula. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video sesi selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Nanti suatu saat akan saya jawab kalau misalnya saya ada waktu. Check it out dan let's go.